Oke YouTube, ini adalah konten kedua di bersama saya tentunya. Ini adalah kali kedua kita mencoba membuat konten, saya terutama membuat konten tentang hal receh tentunya. Kemarin kita sudah membahas hal-hal receh tentang alasan kenapa kita membangun YouTube, terutama channel ini. Dan hari ini kita juga masih membahas tentang dunia seputaran YouTube, terutama platform YouTube itu sendiri. Bersedih berada, kita akan menyanyi bersama di lagu ini. Ini bukan tips, ini juga bukan edukasi, tapi ini adalah apa mau ya? Goblok! Oh ya, channel kita sudah ada namanya. Kalian bisa cek di bawah. Oke, kita kembali ke topik. Oke, hari ini kita masih membahas tentang seputaran YouTube, tentunya tentang fenomena YouTuber. Ya kan? Kenapa semua orang pengen jadi YouTuber? Anda ingin cepat channel Anda dimonetize, Anda ingin cepat viewer Anda tinggi, bukan di sini tempatnya tentunya. Karena kita di sini juga sama-sama masih pemula. Jadi semua YouTuber pemula wajib nonton ini. If you're doing it, stop it. Oke, ini adalah topik tentang sharing-sharing kita tentang dunia per-YouTuber. Kenapa sih setiap orang itu, bukan setiap orang juga ya, setiap orang yang ingin memulai YouTube pasti butuh guide ya, butuh informasi tentang gimana dia membangun channel ini. Kalian pikir membangun channel YouTube itu gampang? Susah men, susah bro. Nggak setiap orang bisa ngomong seperti ini di depan kamera, nggak setiap orang bisa memikirkan apa materi yang mau dibawakan di channel, dan tidak semua orang juga bisa dan mampu konsisten untuk membuat sebuah konten. Dan itu susah bro. Kita baru konten kedua saja masih bingung harus membuat konten seperti apa. Goblok! Oke, saya terutama membahas tentang fenomena YouTuber itu sendiri. Kenapa sih orang kepingin jadi YouTuber, pengen membangun konten? Kalau menurut saya sih ya rata-rata ya tentang cuan ya. Ada juga yang membangun konten memang karena hobi, orangnya usil atau segala macam dan ingin mendokumentasikan keusilannya di sini dengan cara ngeprank temannya dan sebagainya macamnya. Dan di sini saya juga di prank ternyata. Ternyata ini tidak diupload. Garing! Goblok! Itu sangat biadab berarti editor nanti kalau tidak mau mengupload ini. Buat editor tolong ya. If you're doing it, stop it. Get some help. Oke, karena ini hal-hal receh, kita membawakan dengan hal receh juga. Oke, kita ingin saya ingin memberikan sebuah, bukan informasi sih, sharing tentang keresahan sebagai YouTuber pemula terutama. Menurut saya membangun YouTube itu tadi yang sudah saya bahas tidak gampang. Tapi kenapa orang itu kepengen mempunyai kanal YouTube yang ingin maju, dan tentunya dengan berbagai cara mereka membuat konten dengan cara-cara yang tak lazim. Tentunya ada yang mempertaruhkan kesehatan, nyawa, bahkan juga kemaluan ya, yang nggak punya malu. Mereka mempertaruhkan semuanya demi konten agar viral dan FYP. Namun ada juga beberapa YouTuber yang punya konsep ya sesuai Goblok! Namun ada YouTuber juga yang mempunyai konsep yang matang dan materi yang edukatif, tentunya informatif, seperti konten yang mudah-mudahan kita rilis ke depan ini. Mudah-mudahan bisa informatif dan edukatif, maunya seperti itu. Tapi dengan sejalannya waktu kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan kita akan konsisten dengan materi-materi seperti ini,
ada materi receh. Nanti teman-teman saya juga akan membawakan materi-materi tentang sejarah, tentang mitologi, tentang segala macam materi yang ingin kita bahas, kayak kita bahas di sini. Ini adalah bentuk keresahan saya, terutama mengapa ingin membangun YouTube. Tentunya dengan channel kemarin sudah dibahas alasannya, dan hari ini kita aplikasikan ke konten yang kedua, membahas tentang fenomena YouTube. Kenapa orang pengen jadi YouTuber? Kenapa orang mau membuat konten dengan melakukan hal-hal bodoh, melakukan hal-hal itu demi viral? Ternyata semua itu demi cuan. Garing. Goblok. Untuk informasi kita semuanya, bukan informasi juga ya, sharing sebetulnya. Di dunia ini ada lebih 2 miliar pengguna YouTube yang aktif. Pengguna. Itu belum termasuk dengan content creator. Di Indonesia sendiri content creator sudah banyak banget yang membuat konten di YouTube tentunya. Dan dengan berbagai konsep, dengan berbagai konten, dengan berbagai kemampuannya mengolah sebuah ide kreatif tentunya untuk disajikan sebagai konten di channelnya masing-masing. Apakah membangun YouTube bisa secara instan? Tentu tidak. Karena ketika orang melihat hanya menonton saja katanya, cuma ngomong-ngomong bahasanya itu gampang. Ternyata tidak. Kalian bisa coba sendiri nanti ngomong depan kamera, ya kan, dilihat oleh orang-orang di depan misalnya 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Itu baru 3 orang, 4 orang. Kalau yang menonton di 100, kalian akan susah. Makanya orang yang bilang jadi YouTuber tuh instan, itu gampang, itu Goblok. Nah, kita akan bahas itu. Apakah ada cara instan untuk menjadi YouTuber ataupun monetis channel kita agar segera diajak kerjasama dengan YouTube? Untuk informasi saja, ada beberapa iklan tentunya ataupun website yang menjajakan itu. Mereka menawarkan jasa untuk monetis YouTube sekian minggu, sekian hari, sekian bulan, ya kan? Untuk informasi kita bersama ada loh di situ. Kita lihat, kalian bisa searching di Google, kalian bisa searching di internet, di YouTube, bahwa ada orang yang menjual jasa tentang monetis YouTube, ya kan? Menawarkan subscriber apa segala macam. Apakah itu worth it untuk dilakukan? Apakah itu bisa kita lakukan, itu kita contoh sebagai YouTuber pemula? Ya belum tentu juga kawan-kawan. Karena menurut saya ada sisi negatifnya juga kalau kita membeli subscriber ataupun sub for sub, ya kan. Kita bikin komunitas YouTuber, lalu kita saling subscribe. Jadi susah. Yang kita dapat itu adalah subscriber non aktif, bukan subscriber yang aktif. Jadi mereka tidak bisa hanya mensubscriber bukan karena konten kita, tapi karena kerjasama itu tadi. Itu kalau menurut pandangan pribadi saya. Kalau bagi teman-teman YouTuber pemula lainnya, bisa komen di bawah pendapat kalian tentang sub for sub Goblok. ataupun jasa tentang monetis. Kalian bisa searching juga datanya, nanti kita tampilkan juga beberapa jasa-jasa pembuat jasa monetis. Di Instagram sering muncul kan biasanya. Selanjutnya kita bahas tentang perubahan motivasi orang, khususnya anak-anak segala macamnya, tentang YouTube itu sendiri. Bahkan sampai ada video anak kecil yang punya cita-cita ingin jadi YouTuber. Emangkah semenarik itukah YouTuber? Ya kan, sampai jadi cita-cita. Kalau kita dulu cita-citanya paling dokter, ya kan, polisi, tentara, apalagi ya? Saya Sapol. Tapi sekarang anak-anak mulai aware apa sih bahasa Inggris ya, aware ini mulai mencari tahu, mulai tertarik tentang dunia YouTube. Bahkan ada videonya, nanti kita tayangkan videonya, seorang anak kecil di Pekanbaru ditanya,
cita-citanya oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Ditanya, "Nak, kamu cita-citanya pengen jadi apa?" Terus anaknya jawab, "Ya enggak tahu kok, tanya saya." Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enggak, bukan itu. Ada anak kecil ditanya di acara apa, hari di pendidikan anak atau hari anak sedunia, kita nggak tahu. Nanti dicek di videonya bahwa Pak Jokowi menanyakan anak kecil tersebut dan anak kecil menjawab cita-citanya pengen jadi apa. Anak kecil itu menjawab, pengen jadi YouTuber, Pak. Saya mau bertanya pada Raffi, cita-citanya pengen jadi apa? Dari YouTubers, Pak. Kalau banyak subscribernya, kita akan bisa menghasilkan uang. Nah, sekelas anak kecil saja cita-citanya sudah jadi YouTuber. Apakah YouTuber itu menjanjikan? Nah, itu yang kita perlu bahas. Sama-sama kita bahas nanti ke depannya. Kalau menurut kalian ini konten ini menarik, ya kan, atau ada kesalahan informasi atau kan ada kekurangan informasi, kalian bisa sharing informasi itu tentang YouTuber pemula di bawah. Jadi, YouTuber pemula jika ingin YouTubernya sukses, jangan nonton ini, tapi nonton YouTuber yang sukses. Kita sharing informasi tentang gimana sih membangun sebuah channel YouTube. Kita sering-sering di bawah, oke? Sampai ketemu di konten-konten receh lainnya, konten-konten obrolan yang nggak jelas lainnya bersama saya, tentunya di channel Lihat di Bawah. Oke, bye-bye. Say YouTube.